Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu anak muda yang menginspirasi. Ini penting berbagi informasi, berbagi cerita dari Mas Muhammad Assegaf. Saya sudah 2 kali dengan Mas Assegaf sebenarnya, tapi ya itu di channel saya. Kalau di channel Enu ini belum dan spesialis. Ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh para pemirsa semua. Mas Assegaf hari ini sudah lulus atau belum kuliah ini? Tinggal revisi skripsi. Oh, sudah berarti sudah finish ya. Tinggal revisi skripsi ke dosen penguji berarti kan? Dosen penguji. Ini sudah? Belum. Belum? Berarti Oktober lah sekitar ya. Berapa tahun kuliah berarti? Ya 5 tahun. 5 tahun? Ya belum 7 tahun lah ya. Kalau 5 tahun masih normal lah ya bagi aktivis yang super sibuk seperti Mas Assegaf ini. Mas Assegaf masih bergelut dengan dunia literasi, dengan buku-buku atau dengan kegiatan yang berkait dengan literasi? Iya, masih. Jadi saya bergerak di literasi itu dari tahun 2017. 2017 berarti sudah berapa tahun tuh? Sekitar 6 tahun. 6. Iya. Sudah 6 tahun. Sekarang sudah ada di mana ini? Kalau dulu kan, atau mungkin cerita saja lah dari awal. Kalau saya sudah tahu sebenarnya pemirsa, tapi pemirsa kan belum tahu bagaimana proses perjalanan Mas Assegaf yang unik dan sempat viral di dunia literasi. Ya, oke, saya jelasin. Jadi pada 2017 akhir, saya itu hadir di acara komunitas pemuda di alun-alun Gegesik bersama kawan-kawan. Apa itu? Kegiatan apa di situ? Kegiatan Hari Literasi Sedunia. Jadi waktu itu kan di Cirebon Barat memang ada salah satu pedati pustaka yang diinisiasi oleh Mas Robianto, yang dulu pernah diundang ke Presiden waktu itu. Nah, Mas Robianto itu menginginkan untuk membangun jaringan di setiap desa. Nah, kita dari wilayah Barat itu bergerak 7 orang ya. Tapi 7 orang ini, alhamdulillah di tahun 2019, 2020, 2021 itu dapat menginspirasi banyak orang. Sekarang jaringan literasi di Kabupaten Cirebon itu sudah 43. Sebentar sebelum ke tingkat Kabupaten Cirebon, ini yang perlu diketahui, yang menarik ini di fase awal ini, Mas Assegaf. Yang ini kan dari pedati pustaka kan, Mas Robi kan. Nah ternyata setelah itu komunitas ini yang berkomunikasi di Gegesik itu kemudian punya kreativitas masing-masing dengan ciri khas masing-masing. Iya. Nah apa saja yang kalau Mas Assegaf kan sepeda pustaka gitu kan. Jadi setiap desa itu memiliki nama simpul masing-masing dan kekhasan masing-masing gitu khasnya masing-masing. Ada pedati pustaka, ada sepeda pustaka, ada cahaya bumi pustaka, ada angkringan pustaka juga. Ada juga angkringan tuh. Ada. Itu di Panguragan yang diinisiasi oleh Mas. Jadi jual angkringan di situ ada itunya gitu. Ada bukunya. Berarti saya juga harus bikin kafe pustaka itu. Bisa. Karena kafe saya ada ada buku-bukunya. Nah itu berarti setelah itu berarti tahun berapa tuh mulai Mas Assegaf di sepeda pustaka? Kalau saya di sepeda pustaka itu 2018. Ya udah 15 tahun setelah itu ya? Setahun setelah itu. Masih ada sekarang? Masih dilakukan? Masih dilakukan, tapi untuk sekarang kan karena yang namanya armada itu kan perlu renovasi. Jadi untuk sekarang saya masih membutuhkan renovasi untuk bisa bergerak lagi. Tapi setidaknya saya masih terus mengembangkan literasi ini di sektor lain gitu. Sektor lain gitu. Atau gini aja, gimana kalau Mas Assegaf bisa nggak itu Mas Assegaf menghimpun itu kan aktivitas di tiap desa di Arjawinaun misalnya ya, masing-masing desa pakai sepeda pustaka semua, itu menarik kayak Mas Assegaf. Iya. Pernah mencoba atau dulu ada terlintas gagasan itu? Dulu waktu tahun 2019 ya, di Tegal Gubuk itu lagi musim-musimnya ontel.
Ontel klasik itu ya? Ontel klasik, nah sepeda klasik. Saya bertemu dengan salah satu ketua ontel, si Ian itu. Gimana kalau kita bikin ontel pustaka gitu kan? Saya juga kebetulan pakai ontel gitu. Tapi ya mereka masih berpikir panjang gitu, nanti gimana gitu kan. Akhirnya sampai sekarang belum diinisiasi. Padahal keren tuh ya, kalau misalnya itu kan biasanya komunitas itu kan jumlahnya tidak sedikit kan. Masing-masing armada bawa misalnya box masing-masing yang bagus gitu di belakangnya kan, setiap transit digelar gitu kan. Itu meringankan daripada masa segap sekali jalan pakai sepeda sampai kayak nggak kuat kayak jomplang kayak beli kan. Jadi sempat tapi belum terrealisasi. Terus saya lihat di di WhatsApp-nya Mas Assegaf, di medsosnya Mas Assegaf, itu sudah masuk ke ruang komunitas literasi nasional kayaknya. Iya. Kayaknya aktif, ada kegiatan rutin nggak di tingkat nasional itu? Ada sih untuk masalah perjumpaan terkait pembahasan bagaimana perkembangan perpustakaan di Indonesia gitu kan. Kita juga sering berbincang-bincang dengan Perpusnas waktu itu, acara Rakornas pada tahun 2020 itu sebelum Covid. Rakornas apa tuh? Rakornas Perpustakaan Nasional RI. Oh iya. Untuk membahas bagaimana pentingnya simpul pustaka yang bergerak di pelosok. Karena begini ya, perpustakaan sekarang kita mungkin tahunya kan di kantor-kantor gitu kan. Tapi sebenarnya perpustakaan yang paling efektif itu ya kita harus mengunjungi masyarakat secara langsung gitu. Dan tidak hanya buku yang hadir, kita juga harus menjadi mentor ya, menjelaskan beberapa hal yang perlu diketahui gitu kan. Karena literasi kan tidak hanya membaca dan menulis, tapi literasi itu bisa diartikan sebagai kreativitas juga. Oh iya, kreativitas apapun yang untuk memancing kreativitas anak. Motorik. Gitu. Iya. Oke, berarti sudah banyak ya teman-teman komunitas nasional ini? Sudah banyak. Jumlahnya ada sekitar 1.300-an lah. Dan itu rutin ya komunikasi gitu? Rutin. Atau mungkin ada sharing program nggak tuh? Ada sih. Kita juga setiap 1 bulan sekali ya di webinar pakai Zoom meeting. Kita juga sering kali membahas edisi-edisi komik. Kita juga bekerja sama dengan Kominfo dalam hal ini. Terus juga kita juga sering berkomunikasi dengan Kompas. Dalam hal ini Kompas Harian di majalah Sosok. Gitu untuk apa itu kerjasamanya? Dalam hal mengenalkan relawan intinya sih. Jadi relawan pustaka bergerak yang sudah bergerak lama itu diekspos oleh Kompas. Gitu. Mas Assegaf pernah nggak ini dapat penghargaan atau apresiasi dalam skala lokal kah, provinsi kah, atau nasional? Kalau untuk masalah penghargaan ya, pada tahun 2020 bulan Desember, saya itu dapat penghargaan dari KSP. Apa itu KSP? Kantor Staf Presiden. Oh, Pak Muldoko yang hari ini gitu ya? Pak Muldoko. Itu sepeda lipat. Jadi sepeda. Dapat maksudnya dapat hadiah? Dapat hadiah. Apresiasi dari Pak Muldoko waktu itu. Dan itu diserahkan langsung. Akan tetapi yang dikasihnya kan sepeda lipat ya. Iya. Saya juga sempat menanyakan terkait masalah penganugerahan sepeda lipat ini karena di Desa Tegal Gubuk kan saya pakainya ontel gitu. Iya. Jadi untuk kemungkinan sepeda lipat ini untuk armada literasi agak kurang pas. Nah, jadi kebetulan saya di Desa Tegal Gubuk itu ada rekan. Jadi rekan saya kan kalau dulu pakai motor di belakang saya. Nah, sekarang bisa naik sepeda bareng gitu, pakai sepeda lipat. Seperti itu. Tapi untuk penerimaan penghargaan di KSP itu saya nggak datang. Jadi ada 7 orang nih yang datang ke kantor yang nasional nih. Salah satunya Mas Assegaf. Salah satunya saya dari Cirebon, cuma saya nggak diizinin sama orang tua untuk datang ke KSP. Waktu itu ada COVID sih. Oh iya. Itu penghargaan yang pertama ya. Yang kedua bulan puasa belum lama, saya juga dapat hadiah sepeda listrik dari LPDP
Dirjen Mendikbud. Oh, Kemendikbudristek ya. Ya, terus Pustaka Bergerak, sama satu laginya itu dari apa ya? Saya lupa, pokoknya ada 4 lembaga lah yang dalam hal ini bekerja sama dalam memfasilitasi relawan. Jadi misalnya Kang Halil ini bergeraknya dulu pakai motor. Jadi LPDP itu memfasilitasi motor baru gitu sebagai armada kedua dari motor pustaka yang jadi memperbanyak fasilitas relawan gitu. Jadi saya tuh punya 3 sepeda ini. Yang pertama ontel, yang kedua sepeda lipat, yang ketiga sepeda listrik. Iya. Cukup membantu lah ya. Nah, cukup membantu itu. Jadi saya ingin mengajak masyarakat Tegal Gubuk yang sevisi dengan saya gitu untuk bisa memanfaatkan armada ini. Gitu. Mas Asegaf, hari ini di Kabupaten Cirebon tuh kreativitas literasi, ya semacam literasi bergerak begitulah ya. Banyak ada kelompok-kelompok, ada komunitas-komunitas. Itu makin banyak sepertinya yang punya aktivitas semacam Mas Asegaf. Bagaimana menurut Mas Asegaf melihat hal ini? Nah, di tahun-tahun sekarang ya, saya merasa cukup bangga juga. Banyak orang yang terinspirasi oleh gerakan kami gitu kan. Kami sejak 2018 itu mengkampanyekan literasi dari desa ke desa. Terus juga suara kita juga didengar oleh pemuda-pemuda gitu kan. Kami juga seringkali mengisi seminar-seminar bagaimana sih cara mengkondisikan buku bahan bacaan gitu. Bagaimana sih menarik anak-anak untuk suka membaca. Bagaimana cara mendapatkan buku gratis gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk masalah buku itu tidak serumit sekarang sih. Kalau dulu ya mungkin rumit ya sekarang. Kalau sekarang lebih mudah malah. Kalau dulu kita cari buku itu rumit. Kita juga bahkan sering kali ke tukang rongsok ya di Panguragan itu. Panguragan itu. Yang 1 kilonya waktu itu 3.000. Jadi rongsokan itu sangat membantu kami bagi koleksi gitu. Iya untuk mengkolekting buku gitu ya, pengadaan. Nah sekarang semenjak saya, Mas Robi, sudah di nasional ya. Jadi sekarang itu untuk mendapatkan buku gampang gitu kan. Kita sudah bekerja sama dengan Perpus. Publisher juga gitu ya. Sudah dengan 1.001 buku juga sudah bekerja sama. Dengan Kominfo juga sudah bekerja sama gitu kan. Nah dan terakhir dari SDI. SDI itu Sigma Daya Insani. Jadi mereka fokus terhadap pengenalan buku-buku cerita Nabi, sahabat-sahabat Nabi gitu. Dan ini sudah kolaborasi dengan Pustaka Bergerak itu sekitar 1 tahunan lah. Itu bisa dapat tambahan-tambahan buku untuk tambahan-tambahan buku untuk sasaran dari program tadi ya, literasi atau Pustaka Bergerak. Pustaka Bergerak Indonesia. Jadi apresiasi ya terhadap makin banyaknya kelompok yang peduli terhadap literasi ya. Mas Asegaf ini yang tadi disampaikan Mas Asegaf, ada hal menarik tadi. Awal dari upayanya untuk membangun literasi atau ikut membantu anak-anak masyarakat bisa membaca buku, itu bukunya didapatkan dari rongsokan. Nah itu yang menarik. Jadi Mas Asegaf tinggal di Jawinangun, di Panguragan itu basis atau tempatnya rongsokan. Jadi ternyata bisa juga mengendus bahwa di situ tuh ada rongsokan buku. Jadi rupanya buku-buku masyarakat nih yang sudah tidak dibaca atau yang sudah banyak debu gitu kan, atau kotor sedikit kemudian dijual gitu ya mungkin ya. Iya, dibelilah oleh tukang rongsokan, kemudian Mas Asegaf tahu udah belanja di situ gitu. Ya daripada dibuang gitu. Nah daripada ya harus tuh itu harus kalau aktivis Pustaka Bergerak itu menangis tuh kalau lihat buku sampai dijual dan berserakan bercampur dengan barang-barang kotor rongsokan kan. Nah tapi pertanyaannya itu ada nggak setelah Mas Asegaf sibuk nih yang melakukan hal yang sama itu, menyelamatkan buku dari rongsokan itu? Ada. Jadi ketika ada simpul pustaka baru nih, saya seringkali menyumbang nggak banyak lah, 1 dus misalnya.
Nah, untuk penambahan koleksinya nyari di Rongsok aja ya, gitu kan. Iya, iya. Karena di Rongsok itu banyak. Oh, diinformasikan kepada mereka iya, gitu ya? diinformasikan. Saya juga kasih alamatnya ke mereka suruh cari sendiri gitu. Dan buku-bukunya juga masih buku-buku bagus lah, nggak jelek-jelek amat gitu kan. Jadi Rongsokan juga itu selalu mendapatkan informasi terkait masalah buku ini. Jadi di Gramedia itu masa penjualan buku itu ada masa kadaluarsanya. 1 sampai kayak makanan ya? Ya, 1-3 bulan. Nah, setelah itu obral buku murah lah. Oh, itu jadi rumusnya begitu ya? Ada buku misalnya diproduksi usia misalnya 3 bulan gitu kan? Bagaimana responnya ternyata minim gitu, maka akan diobral. Ada diobral. Kalau sudah masuk ke obralan kan harganya agak miring-miring gitu kan. Nah, ketika di obralan bukunya itu masih penjualannya kan ya signifikan gitu kan, tidak harus terjual semua. Nah, tempat terakhirnya di situ. Makanya kami itu ketika ini ada buku dari Gramedia katanya, ada buku dari sini, ya selalu tahu info. Jadi sebenarnya kita itu menyelamatkan buku-buku karya penulis. Gitu. Iya tadi, buku ini barang berharga, tidak bisa dihargai. Maksud, maaf, tidak bisa dinilai dengan rupiah. Itu nilainya jauh di atas, karena ilmu kan. Jadi makanya kita apresiasi sekali itu. Dan bangga kalau kemudian dilanjutkan oleh aktivis lainnya gitu kan, aktivitas literasi lainnya. Masa Segap, kenapa sih kok mau capek-capek gitu? Itu tadi ngayu sepeda keliling, kemudian ikut komunitas, bagaimana mengkaji tentang persoalan literasi gitu, mencari buku gitu. Kenapa sih kok mau susah-susah itu? Nah, jadi kalau untuk masalah pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, saya melakukannya dengan kesenangan sih. Tidak gembira gitu, enjoy gitu. Enjoy juga. Saya juga hobi membacakan sejak SMP. Itu juga karena dipaksa itu saya harus suka baca buku. Karena ada orang yang memotivasi saya jika ingin banyak pengetahuan ya harus banyak baca buku gitu. Jadi buku apapun, buku olahraga saya baca. Apapun lah ya, sebagai informasi untuk asupan otak gitu ya. Dari situ kemudian berharap agar masyarakat juga melakukan yang sama gitu ya. Tetapi kemudian hari ini fasilitas bacaan juga minim kan, maka diadakanlah oleh Masa Segap gitu kan, kemudian diikuti oleh banyak orang. Kenapa harus buku fisik? Kenapa? Tidak, iya, kan banyak juga informasi yang ada di googling. Kita tinggal Google, mau cari informasi tentang apa banyak gitu. Okay. Kenapa harus buku? Itu pertanyaan menarik kayaknya. Sekarang mungkin sedang digaungkan yang namanya literasi digital gitu kan. Iya. Menurut saya literasi digital itu penting lah. Tapi hanya sekedar browsing gitu, kita cari-cari informasi. Iya. Tapi yang paling penting dalam meningkatkan kreativitas otak gitu kan, yaitu dengan buku fisik. Gitu. Beda itu ya? Beda, rasanya beda. Ketika membaca di gawai dengan buku fisik itu beda. Karena mungkin di HP itu kan mata kita, kornea mata kita itu cepat lelah dalam memandang. Karena medianya kecil, iya kan? Kan segini kan? Iya. Jadi tulisannya berarti kecil, lebih kecil. Iya kan? Iya benar. Jadi ketika kita misalnya 10 menit aja fokus baca tulisan di situ ya, yang kecil-kecil itu kan, mata kita agak ketika melihat tuh agak nggak tahu karena saya sudah tua atau memang begitu adanya. Memang faktanya seperti itu. Itu ya. Kalau buku kan lebih besar ya itu ya. Kalau buku kan lebih besar, lebih asik. Oh ya itu ternyata yang harus diketahui itu ternyata membaca buku. Selain juga tadi sensasinya gitu kan ya. Tadi kalau file-file e-book misalnya kan dalam bentuk PDF misalnya atau website itu kadang disimpan banyak di bank file kita kan, itu tumpuk banyak sekali kan, kadang juga susah nyarinya gitu kan, atau karena HP kita terbatas ngehang kemudian kita hapus semua gitu. Kalau bukan bisa kalau hobi baca itu kan buku satu dibawa mana-mana sampai selesai taruh kan. Iya, karena membaca buku fisik itu tanpa notifikasi. Iya. Kenapa? Gitu. Bedanya apa? Kalau di HP kan kita lagi baca nih, ada WhatsApp, pasti kita akan bukanya ke WhatsApp. Oh, Jadi lebih terganggu kalau untuk digawe. Secara manusiawi
WhatsApp dari orang yang lebih penting, yang penting misalnya, atau sesuatu informasi yang penasaran akhirnya beralih kan? Beralih. Ketika beralih lupa. Itu manusia. Jadi kalau buku fisik itu yang saya katakan tanpa notifikasi. Jadi kita lebih benar-benar fokus dalam membaca ilmu pengetahuan gitu kan. Itu kan menarik jawaban dari ya aktivis literasi. Saya yakin punya banyak jawaban yang kita tidak akan mengira jawabannya seperti itu. Ternyata memang ada bedanya dan jauh lebih baik buku secara fisik ya Mas Assegaf. Dan saya ikuti fasenya Mas Assegaf gitu kan, dari tadi pengakuan Mas Assegaf banyak baca buku, kemudian keliling tadi aktivitas pustaka bergerak, dan hari ini mungkin karena sudah banyak yang dibaca dituangkan ke tulisan. Hari ini sering banyak menulis Mas Assegaf. Sering. Saya itu sedang ada project catatan peristiwa. Jadi pergerakan-pergerakan para relawan saya tulis gitu. Dari perjalanan awalnya, masa pengembangan jaringannya gitu hingga sekarang. Didokumentasikan dalam tulisan itu. Tulisan. Itu proyek personal pribadi atau memang untuk tujuan lain sosial misalnya untuk? Nah, kalau untuk masalah proyek tulisan mas saya ya tulisan personal, pribadi. ya. Tapi saya persembahkan untuk masyarakat. Iya, sebagai motivasi bagi masyarakat mengkampanyekan gerakan tadi ya, Gerakan literasi itu. Oh iya. Jadi sekarang sudah berapa tulisan Mas yang sudah di 42 tulisan tentang peristiwa dan buah pikir. Termasuk buah pikir ya. Yang kalau saya baca ada tentang cerita tentang seorang tokoh gitu, diceritakan hal-hal positifnya oleh Mas Assegaf, kemudian dituliskan ke kemana saja tulisan itu? Apa disimpan atau diterbitkan? Kalau tulisan mas saya simpen di website Pustaka Bergeraknya sendiri, tapi juga di sistem laptop, di Word juga saya simpen. Nanti ketika sudah banyak bisa dijadikan buku dicetak gitu ya. Oke, menarik sekali. Bergeser Mas Assegaf, bergeser ke ini. Mas Assegaf ini kebetulan karena beliau memang fokus dan punya perhatian yang besar terhadap dunia tadi, literasi atau pustaka bergerak, maka kita gabungkan atau kita ajak untuk gabung di Lembaga Ta'alif Wan Nasr di LTN PCNU Kabupaten Cirebon di bidang yang sesuai dengan based on-nya atau sesuai dengan passion-nya. Jadi Mas Assegaf ini ada beberapa rumusan yang kita rumuskan, ide-idenya sudah kita kita akomodir. Di antaranya adalah pertama menginventarisir tulisan-tulisan dari para penulis muda NU. Diharapkan nanti kita bisa mengaktifkan websitenya Mas ya. Itu websitenya sudah ada, mungkin perlu pembaruan dalam perwajahannya, template-nya nanti bisa diaktifkan Mas ya. Tetapi juga ada yang baru yang ini juga mendesak untuk dilakukan adalah PCNU memandatkan untuk membuat perpustakaan NU Mas Assegaf. Karena perpustakaan berarti kan kompetensinya LTN. Karena LTN di dalamnya ada Mas Assegaf yang sudah punya perhatian khusus di bidang itu. Jadi Mas Assegaf siap untuk paling tidak menyiapkan memulai untuk membuat perpustakaan atau ruang baca bagi warga NU untuk ditempatkan pertama-tama ditempatkan di PCNU gitu. Siap ya Mas Assegaf? Siap. Jadi nanti mudah-mudahan dari sini akan juga, kalau ini prosesnya sesuai dengan harapan, nanti kita bisa didistribusikan atau kita bisa bergeser ke MWC kan. Tentu juga tidak semua. Kalau ini sudah sukses membuat perpustakaan, juga akan kita upayakan agar LTN di tingkat kecamatan yang percontohan kita bisa distribusikan ke sana. Ada gambaran nggak Mas Assegaf?
tentang perpustakaan ini? Oke. Kalau untuk masalah perpustakaan, apalagi bersifat organisatoris ya, itu yang terutama untuk difasilitasi terlebih dahulu adalah yang memang buku menjadi sesuatu hal yang pelik bagi kita semua gitu kan. Akan tetapi jika perpustakaan itu sudah ada gitu, jangan sampai buku itu terbengkalai. Iya. Harus ada program-program yang menarik gitu. Mungkin kita mengadakan focus group discussion. Nah, di tempat itu di perpustakaannya gitu. Untuk bagaimana sih membahas pentingnya perpustakaan gitu, atau mengajak anak-anak untuk mencinta baca gitu kan. Kita juga kan memiliki banyak lembaga gitu. Salah satunya mungkin di LP Ma'arif gitu kan. Dari sekolah-sekolah mungkin bisa digiring untuk melakukan FGD itu untuk perkembangan perpustakaan di keluarga besar NU gitu ya. Oh iya, berarti apa namanya, jangan hanya dibuat tempatnya, tetapi bagaimana cara kita merumuskan gagasan agar banyak aktivitas yang dilakukan di ruang itu ya. Iya. Sehingga buku itu dibaca buku gitu itu kan. dibaca. Jadi bukan hanya koleksi. Jadi rencananya mau akan dijadikan sebagai tempat pusat kegiatan di situ ya. Pusat kegiatan. Apakah di situ misalnya diskusi sastra gitu ya, atau apa ya, lomba puisi gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi kapan rencananya Mas Assegaf bisa mulai? Kan sibuk nih, sudah mulai ngajar nih. Nah, kalau untuk masalah kapan-kapannya ya, Iya. kapan aja siap sih. Tapi untuk masalah fasilitasnya harus ada dulu. Oh iya, kita rumuskan dong nanti. Iya, kalau fasilitasnya udah ada, misalnya buku tersedia nih 1000 eksemplar gitu. Nah, saya kan harus berpikir buku tentang sejarah naruhnya di mana gitu, buku tentang anak-anak naruhnya di mana, itu kan harus tertata. Iya, harus menarik gitu, semenarik mungkin agar orang mau datang gitu kan. Jadi bisa duduk di situ enjoy. Syukur-syukur ada mini cafe ya Mas Assegaf. Kafenya harus gratis itu. Jangan gratis dong, mini cafe, tapi keuntungannya 20%, 10% harus disisihkan untuk membeli buku dong. Iya kan? Atau mau bikin kreativitas lain, misalnya menampung sodako sampah yang bisa dijual kan. Dari sampah itu kita jual lagi kan. Iya kan? Untuk membeli buku gitu. Sebenarnya ide itu banyak kok, saya yakin. Tapi teman-teman seperti Mas dalam Assegaf. hal ini di TBM teman saya itu di Gebang, namanya itu apa ya? TBM Taman Baca Masyarakat. Iya, Taman Baca Masyarakat, tapi namanya itu Ikamat Saba. Itu dikelola oleh si Ipai. Jadi dia itu menerima sampah-sampah dari masyarakat. Dan sampah itu dijadikan sebuah kreativitas eco-brick. Oh, yang bisa dimanfaatkan Bisa dimanfaatkan. Dan itu eco-brick itu bisa menjadi meja belajar, tempat duduk gitu, dan yang lain-lain. Iya, pemanfaatan daur ulang gitu ya. Sampah yang untuk ya berbagai kebutuhan masyarakat sebenarnya kan, agar tidak menjadi sampah kan. Ya bisa kita lakukan sebagian. Pokoknya terserah Mas Mas Assegaf, saya yakin Mas Assegaf idenya sudah banyak di kepala nih. Iya, Karena sudah. Tapi visi dan misi juga perlu disetujui oleh lembaga gitu. Iya. Kita juga harus mengajukan ke Anfidia. Visi apa tuh? Visi perpustakaannya tak? Iya, visi perpustakaan. Iya, pokoknya itu diserahkan sepenuhnya pada Mas Assegaf sebagai orang yang tepat untuk menjadi leader penggeraknya gitu, Mas Assegaf. Ya Mas Assegaf, mudah-mudahan terrealisasi gitu ya. Amin. Ya kita nanti rumuskan lah bagaimana cara mendapatkan bukunya, cara mendapatkan rak-raknya, untuk ornamennya kan dibutuhkan juga. Iya. Tenang aja Mas Assegaf. Bismillah lah Mas Assegaf ya. Dan sebenarnya LTN ada PR lagi Mas Assegaf terkait dengan buku. Kita diminta untuk pengadaan buku bacaan, terutama bacaan keagamaan yang paling basic dong, paling dasar untuk kebutuhan di lapas. Jadi teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita yang sekarang sedang mendapat ujian dari Allah, sekarang mendekam di lapas, itu butuh bacaan misalnya untuk ibadah mereka, untuk pengetahuan mereka. Jadi itu kalau Mas Assegaf punya jaringan,
punya apa namanya ruang-ruang yang bisa kita dapatkan bukunya, itu menarik Mas. Ada nggak kira-kira? Buku-buku terkait masalah keagamaan Di antaranya di lapasnya. di lapas. Syukur-syukur perpustakaan yang apa ya menjadi cabang kita. Perpustakaan kan begini Mas Asegaf. Perpustakaan nih di salah satu ruangan kan misalnya kan, di kantor kayak di lapas lah. Apalagi di lapas itu tidak banyak aktivitasnya. Agar mereka warga binaan tidak jenuh, tentu buku menjadi teman kan, asik untuk dibaca. Nah, karena banyak waktu untuk membaca, saya yakin banyak bacaan yang termakan tuh oleh mereka, ya kan? Nah, maka strategi kita adalah mengganti buku itu secara berkala kan, dengan diambil diganti yang baru gitu. Jadi kita harap sih itu ruang milik kita dan kita bisa ganti suatu saat sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu. Gimana Mas Segap, punya pandangan? Bagus sih. Jadi untuk masalah buku kebermanfaatan di lapas, saya juga sering melihat berita Najwa Shihab. Jadi Najwa Shihab itu membuat jeruji pustaka. Itu di lapas apa saya lupa. Jadi mengedarkan buku-buku ke mendistribusikan buku penjara gitu. ke penjara-penjara lapas. Oh, ada programnya itu? Ada. Tapi semenjak itu Najwa Shihabnya menjadi duta baca Indonesia. Tapi sekarang nggak tahu programnya dilanjutkan enggak untuk jeruji pustaka itu. Oke, Mas Segap, nanti mungkin untuk memberikan motivasi atau pompaan semangat dari Mas Segap, pokoknya ya kita diminta agar NU menjadikan Mas Segap sebagai duta baca. Nggak usah lah. Atau secara khusus di SK-kan menjadi ya direkturnya perpustakaan cukup, atau apa? Relawan pustaka saja. Jadi kalau untuk NU sih siap kan Mas Segap ya. Mas Segap, sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan untuk aktivis literasi atau untuk masyarakat terkait dengan minat baca barangkali? Oke, jadi pesan saya untuk para pemuda ya, jikalau ingin menambah wawasan gitu, banyaklah membaca buku, jangan banyak tidur. Terima kasih. Jadi wawasan itu penting Mas Segap. Penting. Jadi apa ya? Kita kalau minim wawasan bergaul juga agak gimana gitu kan. Kalau punya banyak wawasan kan kita bisa kemana-mana dengan nyaman. Dengan gitu nyaman. Kan? Karena kita sudah memiliki ilmunya. Gitu. Iya dengan membaca gitu kan. Oke Mas Segap, terima kasih Mas Segap. Oke, sama-sama. Ini sudah bisa mampir ke sini di tengah kesibukan. Ini beliau sekarang sudah cuma hari ini Jumat saja ya, aktivitasnya kosong nih. Ngajar terus sekarang. Jadi dalam suasana yang AC mati Mas Segap, kayaknya cukup berkeringat juga. Tapi ya demi nih Mas Segap, demi memberikan informasi, motivasi kepada masyarakat, Mas Segap sudah bisa hadir di sini. Pemirsa jangan lupa untuk men-share informasi ini kepada masyarakat yang lain, kepada warga NU yang lain agar semangat, agar motivasi, agar apa yang dilakukan oleh Mas Muhammad Assegaf, ini namanya kayak marga di Habib ini. Saya bukan Habib. Oh iya. Assegaf tapi bukan Habib. Agar itu bisa didengar atau dilihat oleh masyarakat lain untuk diikuti sebagai gerakan bersama membangun literasi di Kabupaten Cirebon. Itu saja akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.